Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Andri Asmari dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Kali ini dalam pelajaran administrasi transaksi kita akan mempelajari tentang alur administrasi transaksi. Khususnya dalam pelajaran ini kita akan membahas mengenai kegiatan perusahaan. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yang pertama adalah kalian harus memahami, menganalisis alur transaksi. Kemudian, kalian harus mampu mempraktekkan dalam menentukan alur transaksi. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Sedangkan peta konsep dalam pelajaran kegiatan perusahaan, ini ada dua bentuk. Yang pertama, jenis perusahaan berdasarkan kegiatan, dan pelajaran yang kedua, jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha. Namun, pada pertemuan kali ini, kita khususkan untuk membahas mengenai jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagai ilustrasi, coba kalian simak dan perhatikan di sekitar kalian. Tentu saja, mobil ataupun motor saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, karena kebutuhan itu dinilai sangat membantu kegiatan sehari-hari. Misal, kita ingin ke sekolah, tentu kita menggunakan kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Kemudian, ingin berangkat kerja, ke pasar, dan lain sebagainya. Tentulah kita tak lepas dari yang namanya sarana transportasi. Banyak perusahaan mobil ataupun dealer ataupun perusahaan-perusahaan kredit motor yang melakukan penawaran menarik melalui sistem kredit maupun tunai. Contoh, ketika kita membeli tunai, maka kita akan mendapatkan servis gratis selama 3 tahun misalnya, atau pengurusan secara gratis misalnya, administrasinya. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan yang didapatkan ketika kita membeli secara tunai. Nah, ini adalah strategi dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan langsung dari transaksi pembelian. Lalu, bagaimana alur dari transaksi pembelian? Kemudian, selain transaksi pembelian, apa saja transaksi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan? Mari kita pelajari dan kita kupas satu persatu pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang jenis perusahaan berdasarkan kegiatan. Jenis perusahaan berdasarkan kegiatan kita kategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah perusahaan jasa, kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang, 3 perusahaan manufaktur, yang keempat adalah perusahaan ekstraktif, dan yang terakhir atau yang kelima adalah perusahaan agraris. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Di sini, pihak penyelenggara atau produsen ataupun pengusaha dia menawarkan jasa kepada konsumen. Contoh, pemilik salon yang menawarkan jasa kecantikan kepada konsumennya, ataupun pemilik bengkel yang menawarkan servis kepada konsumen mobil ataupun motor. Ini adalah contoh-contoh daripada bidang pelayanan jasa. Bidang pelayanan jasa tidak memiliki produk tertentu karena yang ditawarkan adalah jasa. Nah, ini makanya disebut perusahaan itu adalah perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang lalu menyimpan sementara, tetapi tidak mengolah bertut. Artinya, di sini perusahaan dagang tidak memproduksi, tetapi hanya membeli dan menyimpan, kemudian menjualnya kembali kepada produsen. Sehingga diharapkan dengan penjualan tersebut, perusahaan dagang tersebut akan mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh, pedagang eceran dan supermarket. Bisa kita temui di pasar-pasar tradisional, banyak orang yang berjualan dan menawarkan produk yang dia beli dari pihak lain, kemudian dia simpan, lalu dia jual kepada produsen. Ataupun supermarket misalnya di Gria, di Borma, dan lain sebagainya, Indomart misalnya. Mereka hanya menyimpan saja, tetapi tidak memproduksi. Kemudian mereka jual kembali. Inilah yang dinamakan dengan perusahaan dagang. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang tidak membuat, tapi kalau perusahaan manufaktur ini membuat. Perusahaan manufaktur adalah badan usaha yang kegiatan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, di sini ada kata mengolah sehingga bisa dikategorikan bahwa perusahaan manufaktur ini adalah memproduksi yang dapat memberikan manfaat lebih banyak. Contoh, PT Unilever yang menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi,
kemudian minyak sayur, kemudian susu misalnya, ataupun produk makanan-makanan ringan yang mereka olah yang tadinya dari bahan baku menjadi produk jadi. Biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur ini dalam pengolahan produksinya memanfaatkan tenaga karyawan. Makanya suka kita lihat di pabrik-pabrik itu biasanya terdapat karyawan dalam jumlah ratusan bahkan mungkin ribuan. Ini adalah perusahaan manufaktur. Yang keempat adalah perusahaan ekstraktif. Nah, perusahaan ekstraktif ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung untuk menghasilkan manfaat tertentu. Jadi tidak diolah. Jadi hasil alam yang ada diambil secara langsung kemudian baik mau dijual ataupun diolah kembali, tetapi tidak diolah secara seperti manufaktur tadi. Ini adalah contoh-contoh daripada perusahaan ekstraktif, misalnya pertambangan, minyak bumi misalnya gitu kan, kemudian perikanan laut, penebangan kayu, itu langsung diambil dari alam, sehingga hasil alam tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ini adalah perusahaan ekstraktif. Yang terakhir adalah perusahaan agraris. Nah, perusahaan agraris ini adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam. Nah, kalau yang tadi tidak diolah, kalau ini diolah sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak. Contoh pertanian, Pak Tani menanam padi, kemudian padi dipanen, diolah menjadi beras, beras diolah lagi menjadi nasi, nasi kemudian kita makan. Atau misalnya kelapa sawit, Pak Tani menanam kelapa sawit, kemudian kelapa sawit dipanen, diolah menjadi minyak, nah, sehingga kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk menggoreng, misalnya itu menggunakan minyak dari kelapa sawit. Begitu juga dengan hasil peternakan, dari sapi diambil susunya, kemudian susunya diolah, baik itu bisa menjadi susu bubuk ataupun susu kaleng, ataupun bisa dijadikan keju misalnya. Itu adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah hasil alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Ini adalah perusahaan agraris. Baik, itu tadi adalah 5 kategori dari jenis perusahaan. Nah, sekarang untuk tugas mandiri, coba kalian cari contoh lain minimal 2 buah dari jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan ekstraktif, dan perusahaan agraris. Tapi tidak boleh sama dengan yang barusan Bapak sampaikan dan Bapak contohkan. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan kembali. Baik, anak-anak, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita yang pertama ini. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan daripada definisi jenis-jenis perusahaan dalam pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.